Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Lamine Yamal decul 18 tahun yang hina Real Madrid tak berdaya lawan Barcelona. Barcelona sukses mengamankan trofi Copa del Rey 2024-2025 di Stadion Olimpiade Sevilla setelah pertandingan sengit hingga perpanjangan waktu melawan Real Madrid. Blaugrana mengalahkan El Real dengan skor 3-2. Di laga ini, Yamal jadi sorotan, bukan hanya karena performa gemilangnya, tapi juga komentarnya yang monohok usai pertandingan. Usai duel panas melawan Real Madrid di final Copa del Rey, Yamal memberikan sindiran pedas. Menurutnya, Madrid tidak sebanding dengan Barcelona. Saya bilang ke Ronald Araujo di hotel, kalau mereka cetak 1 gol tidak apa. Bahkan kalau kami kebobolan 2 sekalipun, tetap tidak masalah. Tahun ini mereka nggak bisa mengalahkan kami, ujar Yamal dikutip dari ESPN. Komentar Lamine Yamal ini punya dasar kuat. Pasalnya hasil laga final Copa del Rey menandai kemenangan ketiga Barcelona atas Real Madrid musim ini. Sebelumnya anak asuh Hansi Flick menghancurkan Real Madrid 4-0 di Liga Spanyol pada Oktober 2025. Lalu mereka menang lagi 5-2 di final Piala Super Spanyol 2024 pada Januari 2025 lalu. Kami sudah buktikan, saya sangat bahagia, Vizca Barca, lanjut Lamine Yamal. Alex Pastur belajar langsung dari Arne Slot, sang juara Liga Inggris bareng Liverpool. Momen Alex Pastur duduk bareng Arne Slot ini terlihat dalam foto-foto yang diunggah dalam akun Instagram Alex Pastur. Tetapi pertemuan ini dilakukan dalam momen wawancara. Meski begitu, tidak diketahui pasti kapan wawancara itu dilakukan. Pasalnya Alex Pastur tidak memberikan caption pada foto unggahannya. Arne Slot sendiri memang diketahui baru saja sukses membawa Liverpool merebut gelar juara Liga Inggris 2024-2025. Kepastian itu didapat setelah Liverpool kalahkan Tottenham 5-1 di pekan ke-34 Liga Inggris pada Senin 28 April lalu. Hasil ini membuat Liverpool total sudah mengemas 82 poin. Raihan ini tak akan mungkin disalip tim manapun di laga tersisa Liga Inggris musim ini. Main buat Oxford, Marcelino Ferdinand cetak gol ke gawang Luton Town. Bermain di Kenilworth Road pada Selasa 29 April dini hari, Marcelino Ferdinand bermain sebagai starter. Di menit ke-20, gelandang 20 tahun itu menggandakan keunggulan Oxford United U21 menjadi 2-0. Sebelumnya di menit ketiga, Oxford United U21 membuka keunggulan lewat gol yang dilesakan Lewis Griffiths. Sayangnya, keunggulan 2-0 ini tidak dipertahankan hingga akhir. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 2-2. Bagi Marcelino Ferdinand, ini bukan yang pertama mencetak gol untuk Oxford United U21. Sebelumnya pada Januari 2025, ex-pemain Perseba Surabaya ini mencetak 2 gol saat Santi menang 6-0 atas Banbury di ajang Oxfordshire Senior Cup 2024-2025. 6 klub dari Liga 1 yang berpotensi degradasi. Seperti yang diketahui, Liga 1 musim ini baru saja menyelesaikan laga pekan ke-30 pada Senin 28 April 2025 kemarin. Itu berarti setiap tim tinggal menyisakan 4 pertandingan lagi sebelum Liga 1 berakhir. Menariknya, sejauh ini belum ada satupun klub yang pasti berada di posisi 3 terbawah alias zona degradasi ke Liga 2 musim depan. Masih ada 6 tim yang berpotensi degradasi. Berikut datanya. Madura United baru saja memetik kemenangan penting atas Persik Kediri di pekan ke-30 Liga 1. Tambahan 3 poin di kandang sendiri itu membuat Madura United kini berada di urutan ke-13 pada klasemen sementara Liga 1 dengan 33 poin. Sementara itu, perlahan Persis Solo mulai bangkit dan bertengger di posisi ke-14 dengan 32 poin, unggul 4 angka saja dari Semen Padang. Kebangkitan Persis tak lepas dari kehadiran pelatih asal Malaysia Ong Kim Sui yang didatangkan di pertengahan musim kompetisi. Barito Putra baru saja menelan kekalahan 1-2 dari PSPS Biak di pekan ke-30 Liga 1.
Gara-gara kekalahan itu, Barito Putra tertahan di peringkat 15 dengan 29 angka. PSIS Semarang hanya bisa meraih poin maksimal 37 jika mampu menyapu bersih keempat laga tersisa. PSIS juga perlu berdoa tim-tim lain mengalami hasil buruk, sebab jika tidak, kans PSIS yang kini duduk di peringkat ke-17 untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia bisa sirna. PSS Sleman menjadi tim yang paling mungkin terdegradasi di Liga 1 musim ini. Bagaimana tidak, klub tersebut tercatat berada di dasar klasemen musim ini dengan 22 poin. Ada jarak 8 poin untuk menyalip peringkat 15 dan selamat dari zona degradasi. Semen Padang berada di zona degradasi alias menempati posisi 16. Semen Padang menyisakan 4 laga melawan Madura United, Perseba Surabaya, Persik Kediri, dan Arema FC. Melihat 4 laga tersisa itu, maka Semen Padang perlu usaha ekstra. Udah pamit, Ciro Alves tetap di Persib sampai perpisahan. Persib Bandung memastikan Ciro Alves masih tetap menjadi bagian dari tim hingga beri Liga 1 musim ini berakhir. Walaupun pemain yang bersangkutan sudah menyampaikan pamit dari Persib melalui Instagram pribadinya setelah pertandingan lawan PSS Sleman pada pekan ke-29 Liga 1. Adi Pratama memastikan Ciro Alves akan tetap tampil memperkuat Persib di 4 sisa laga kompetisi Liga 1 musim ini. Ya, sudah dipastikan dia akan tampil dalam 4 laga tersisa, yaitu menghadapi Malut United, Barito Putra, Persita Tangerang, dan Persis Solo, tegas Adi Pratama. Untuk informasi lebih lanjut terkait status Ciro di musim selanjutnya, akan kami sampaikan pada waktu yang tepat. Lanjut Adi menjelaskan. Mengingat Ciro Alves masih merupakan salah satu legenda Persib, maka tentunya, kata Adi, akan ada salam perpisahan. Tidak hanya dari Persib saja, tapi juga dari seluruh bobotoh. Nasib Carlos Peña ditentukan pekan ini di Persija. Persija Jakarta kalah menyakitkan saat menghadapi Semen Padang. Laga pekan ke-30 Liga 1 yang digelar di Stadion Pakansari harus berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan tim tamu. Direktur Persija Muhammad Prapanca menjelaskan bahwa pertandingan melawan Semen Padang jauh dari harapan. Dia cukup kecewa karena mereka kalah dengan skor menyakitkan di laga tersebut. 3 kekalahan, 1 hasil imbang, dan 1 kemenangan tentu bukan hal yang mereka harapkan. Pihak manajemen terus mendorong agar terus dilakukan evaluasi karena peluang untuk mengunci posisi 4 besar masih terbuka. Selain itu, musim depan akan dilakukan evaluasi menyeluruh agar mereka kembali kompetitif di klasemen. Penampilan semalam adalah yang terburuk dan menjadi alarm bagi semua komponen di dalam tim. Masa depan pelatih Carlos Peña akan ditentukan dalam minggu ini. Persija akan mencoba melakukan yang terbaik untuk mencapai target 4 besar di akhir musim, ucap Prapanca. Pemain Persib tertawakan Persija yang kalah lawan Semen Padang. Aksi para pemain Persib Bandung turut menyita perhatian warganet di media sosial. Melalui siaran langsung di TikTok, Adam Alis, Rahmat Irianto, Edo Febriansyah, dan Teja Paku Alam tampak menonton langsung jalannya pertandingan Persija melawan Semen Padang. Dalam potongan video yang diunggah akun Instagram Ngobrol Dunia Bola, Adam Alis dan Rahmat Irianto mengarahkan kamera ponsel mereka di layar televisi, tepat saat Persija tertinggal 0-2. Tak lama kemudian, keempat pemain Persib Bandung itu tertawa lebar, seolah menikmati kekalahan rival abadi mereka tersebut. Momen ini pun langsung viral dan memicu berbagai reaksi dari warganet, terutama supporter Persib Bandung dan juga supporter Persija Jakarta. Mesti. Andre Rossidari kasih doping 300 juta, Semen Padang sukses kalahkan Persija. Bukan Andre Rossidari namanya jika tak ada gebrakan agak lain di dunia persepakbolaan Indonesia. Anggota DPR RI fraksi Gerindra itu punya banyak cara untuk memberi semangat tim kebanggaan Sumatera Barat Semen Padang agar bertahan di Liga 1 sekaligus keluar dari zona degradasi. Buktinya, Kabau Sirah sukses membungkam Persija Jakarta saat bertamu ke Stadion Pakansari. Rupanya di balik kemenangan dramatis itu, Andre Rossidari sudah menyiapkan doping agar tim Kabau Sirah siap martir lawan Persija.
Doping tersebut berupa bonus 300 juta supaya pemain bermain lebih semangat. Hal itu penting lantaran Kans merangkak keluar dari zona merah dan menggeser Barito Putra makin terbuka jika Semen Padang berhasil menjinakkan Persija. Meski bermain di bawah guyuran hujan, Semen Padang makin terginas untuk membuktikan bahwa wakil Pulau Sumatera itu layak bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Arema gagal kalahkan Persebaya, William Marcelino pamit. Beberapa jam setelah bermain imbang melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Beri Liga 1, Arema FC justru ditinggal pemain andalannya. Gelandang serang asal Brazil, William Marcelino, menyampaikan salam perpisahan lewat akun Instagramnya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, saya mengucapkan selamat tinggal kepada Arema FC, tulisnya. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada rekannya di tim hingga supporter yang sudah memberi dukungan kepadanya. Ini adalah momen yang tidak akan terlupakan. Terima kasih atas segalanya, lanjut pemain 28 tahun tersebut. Sebenarnya masa depan William bersama Arema sudah bisa diprediksi. Dia tidak akan diperpanjang musim depan. Sejak awal putaran kedua, dia disingkirkan dari tim. Ada persoalan internal antara sang pemain dengan manajemen dan juga pelatih. Dia tidak pernah masuk line up pemain sejak bulan Februari lalu. Awalnya remehkan Arema, Hernando malah blunder kena semprot Paul Muster. Persebaya Surabaya mendapatkan suntikan semangat luar biasa jelang laga panas kontra Arema FC di pekan 30 Liga 1. Ratusan bonek memadati lapangan Tor Surabaya untuk Persebaya Surabaya menjalani sesi latihan pada Sabtu 26 April. Kehadiran para supporter itu membawa atmosfer penuh energi saat pemain Green Force berlatih. Chants penuh semangat terus bergema dari tribun, membakar semangat Hernando Ari dan kawan-kawan. Bonek tanpa lelah bernyanyi, bertepuk tangan, dan meneriakkan dukungan sepanjang sesi latihan berlangsung. Aksi mereka seolah ingin memastikan Persebaya Surabaya tampil maksimal saat menghadapi rival abadi Arema FC. Kiper utama Persebaya Surabaya Hernando Ari mengeluarkan Cywords jelang duel bertajuk Derby Jawa Timur tersebut. Menariknya, Hernando memilih meredam tensi panas dengan meremehkan Arema sebagai pertandingan yang biasa-biasa saja. Pertama, saya katakan ini yang seperti pertandingan biasa, bukan pertandingan spesial, tegas Hernando Ari dengan nada santai. Sekarang target kita, besok lawan dulu Arema, baru kita naik ke peringkat kedua, lanjut Hernando menambahkan. Bukannya sukses mengalahkan Arema dan naik peringkat 2, Hernando Ari malah membuat blunder sehingga Persebaya gagal meraih 3 poin. Gawang Persebaya dibobol Thales Lira karena kesalahan kiper Hernando Ari dalam mengantisipasi bola. Sejumlah kesalahan dari lini belakang termasuk kiper akan masuk dalam catatan evaluasi untuk meminimalkan kesalahan di laga selanjutnya melawan Persik Kediri. Situasi yang sama saat melawan PSIS Semarang. Nando kehilangan bola dan mereka berhasil mencetak gol. Saya merasa sangat kecewa dengan hal itu, kata pelatih Persebaya Paul Muster.